Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin Bapak dan saudara sekalian, jemaah musalla Jabal Nur yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hari ini, malam ini kita telah sama-sama kembali berkumpul di musalla ini yang sama-sama sudah kita niatkan di hati kita. Hadirnya kita di musalla ini dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian fikih kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca hari ini halaman 20. Faslun wa salatul jamaah, garis keempat dari atas. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul jamaati sunnatun muakkadatun wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal ihtimama dunal imami wa yajuzu ayyatammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi wa la tasihhu qudwatur rajulin bimra'atin wala qari'in bi ummiyin wa imudiin shalla bil masjidi bi salatil imami fihi wa huwa alimun bi salatihi ajza'a ma lam yataqaddam alaihi wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi khariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wa la hailu hunaka jaza. Faslun, ini satu pasal. Wa sholatul jamaati, dan sholat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Wa 'alal ma'mumi, dan terhadap seorang makmum, ayyanuya, hendaknya ia niat ihtimama, menjadi makmumnya, dunal imam, tidak niat menjadi imam. Para jamaah sekalian, hari ini kita memasuki bahasan tentang salat berjamaah. Artinya salat berjamaah itu salat yang dilakukan dengan bersama-sama, yang batas paling sedikit berjamaah itu 2 orang, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, itu sudah dikatakan berjamaah. Semakin banyak
orang yang berjamaah tentunya semakin baik dan semakin besar nilai pahalanya. Tentu yang namanya berjamaah itu ada yang bertindak sebagai imam, ada juga yang bertindak sebagai makmum. Itu namanya salat berjamaah. Pertanyaannya, apa hukumnya salat berjamaah itu? Menurut para mazhab ulama-ulama terdahulu ada sedikit perbedaan pendapat. Yang pertama, ada ulama memberikan fatwa salat berjamaah itu sunnah muakkadah, seperti mazhab Imam Syafi'i. Beliau berfatwa bahwa salat berjamaah itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dipentingkan. Kalau dipersentasekan hampir mendekati wajib, tapi tidak sampai wajib. Kurang lebih 85% lah mendekati wajib, tinggal 15% lagi jadi wajib. Itu namanya sunnah muakkadah. Berarti sunnah ada dua, ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah. Yang ghair muakkadah tidak setinggi derajat yang muakkadah. Kalau dipersentasekan 50 ke bawah, itu yang ghair muakkadah. Nah, ada lagi ulama yang berfatwa bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang fatwanya fardu kifayah. Yang disebut fardu kifayah itu adalah yang boleh diwakilkan oleh seseorang, itu namanya kifayah. Kayak sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Oleh sebuah daerah, kampung, komplek ada yang meninggal dunia satu orang, maka sekomplek punya kewajiban mengurus mayit itu, dari mulai memandikan, membungkus, menyolatkan sampai menguburkannya. Itu semua kena kewajiban. Kalau tidak ada yang ngurus satu orang pun, sekomplek itu dosa semua. Tapi kalau 1-2 orang yang ngurusnya, maka sekomplek tidak kena dosa. Itu namanya fardu kifayah. Ternyata sholat berjamaah pun ada yang menghukumi, yang beri hukum fardu kifayah. Kalau sekampung ini, sekomplek ini nggak ada yang berjamaah satu orang pun, maka dosa sekomplek. Semua sholat ini nggak ada yang berjamaah, maghrib nggak ada yang berjamaah, sehingga kosong musola, maka sekomplek ini berdosa semua. Itu yang hukumnya fardu kifayah. Bahkan ada ulama yang fatwa bukan lagi fardu kifayah, jadi fardu ain. Ada imam apa tuh yang fatwa Imam Ahmad, kalau Pak Imam Malik. Jadi kalau enggak berjamaah dosa. Kenapa? Fardu ain sama dengan sholat zuhurnya. Sholat zuhur fardu ain, berjamaahnya pun fardu ain. Kalau nggak berjamaah dosa sendirian. Ada seorang sendiri nggak salat berjamaah, itu dia dosa. Kenapa? Fardu ain hukumnya fardu. Nah, bagi yang mengikuti Imam Syafi'i tidak sampai ke arah fardu ain, tidak sampai kepada fardu kifayah, tapi sampainya ke sunnah muakkadah. Jadi paling rendah hukum sholat jamaah itu ya fardu kifayah, sunnah muakkadah. Kemudian karena saking gentingnya berjamaah, ternyata itu ada dalil Qur'annya. Jadi ada dalil, takut ada yang tanya, emang dalilnya salat berjamaah adanya di Quran? Orang sekarang kan kritis, pengen tahu dalil aja, bertahu nggak ngerjain, nanya doang.
Apa dalilnya ini? Udah tahu pada nggak dikerjain, pengen tahu doang. Kalau udah tahu justru harus kerjain gitu harusnya. Jangan pengen tahu dalilnya doang. Dalilnya salat berjamaah ada dalam surat An-Nisa ayat 102. Ada juga dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ya ayat yang paling bawah, di bawah 100. Dalam Quran ada warka'u ma'arroki. Ayat ini adalah dalil bahwa berjamaah itu dipentingkan. Bahasa kitanya warka'u ma'arrokin, ruku'lah kamu. Maksud ruku' itu bukan ruku' aja, sholat maksudnya. Warka'u dan sholatlah kamu ma'arrokin, bersama-sama orang yang ruku'. Jadi kalau kita sholat ya sama-sama orang yang sholat lagi, namanya berjamaah. Maka ayat itu merupakan dalil sholat berjamaah. Memang sholat harus bersama-sama. Kalau dalam surat An-Nisa bunyinya wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wa ya'khudhu aslihatahum. Kata Allah, ketika kamu berada Muhammad bersama masyarakat, sahabat, maka dirikan sholat bersama-sama mereka. Jadi itulah dalil bahwa sholat berjamaah itu dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam ayat Al-Quran. Makanya karena jadi perintah Allah dan juga sunnah Rasul, nilainya amat sangat besar kalau kita jalanin daripada sholat berjamaah yang sudah kita sangat tahu bahwa fadilah kelebihan sholat berjamaah gimana? Kelebihannya 27 derajat. Gimana hadisnya? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Itu bahasa hadisnya. Ya kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting paham, yang penting ngerjain. Wa sholatul jamaah, sholat berjamaah afdal, lebih utama min sholatil fardhi, daripada sholat sendirian. Lebih utama daripada sholat sendiri. Berapa keutamanya? Dan 27 derajat. 27 derajat berjamaah. Kalau tidak berjamaah berapa derajat? 1 juga belum tentu. Ada belum tentunya. Siapa bilang 1 belum tentu? Kalau 27 udah tentu, karena disebutkan oleh hadis Nabi. Kalau 1 belum disebutkan. Ini berarti kalau sholat sendirian dapat 1 belum tentu bahasanya. Bisa dapat, bisa enggak ya. Kalau tidak berjamaah. Kecuali begini, orang yang sholat berjamaah dapat 27 derajat, yang tidak sholat berjamaah dapat 1, jelas. Ini enggak disebut 1-nya. Berarti 1 juga belum tentu gitu rasanya. Bisa jadi, maaf, kalau nggak berjamaah bisa jadi nggak diterima buat sholat. Menurut ini, kenapa ada lagi hadisnya? Ini kan orang yang sedang berjamaah semuanya. Kata Nabi, la sholata lijaril masjidi illa bil masjidi. Tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid, tapi sholatnya tidak di masjid. Ngeri juga ya bertetangga dengan masjid. Ngerinya itu takut dia sholat di rumah tapi nggak terima. Ya Allah, capek sholat tiap hari, johor, sholat masal, sholat maghrib, subuh, semua sholat tapi di rumah. Itu nggak sah, kata Nabi, nggak diterima sholat karena tidak berjamaah. Khususnya bagi kaum laki-laki kita ya,
Kalau perempuan mah mau jamaah di masjid silakan, enggak juga nggak apa-apa. Maka perempuan lah bagusnya malah sholatnya di rumah. Jadi jangan pengen disamain, ya, jangan pengen disamain sholatnya laki dan perempuan. Laki mah memang harus di masjid, di musola. Kalau perempuan memang harusnya di rumah. Jangan laki pengen sholatnya di rumah, itu mah sholatnya perempuan. Iya, takutnya dikasih mukena sama istri. Kalau istrinya, bang, laki, kenapa bang laki-laki sholat dulu sholat? Aku malas banget. Ya udah kalau sholat di rumah tuh mengenanya, saya pakai peci cuma ke masjid. Yang sampai digituin sama istri waktu itu. Kalau istri kan kadang-kadang senang kalau suaminya ke masjid sholat. Gitu. Ini tentang berjamaah, sangat amat penting berjamaah. Itu kelebihan 27. Kalau ibarat duit mah kalau diduitin, tapi nggak bisa diduitin gitu ya. Kalau duit mah antara duit 27 juta dengan 1 juta kan kalian 27 juta. 27 miliar dengan 1 miliar, gedean yang 27 miliar daripada 1 miliar. 27 triliun dengan 1 triliun, gedean yang 27 triliun. Tapi anehnya sekarang banyak yang milih yang 1 juta kurang gitu. Ya, kalau diduitin kira-kira begitu. Tapi ini bukan harga duit, berjamaah bukan diduitin, nggak ada duit itu nggak ada harganya, nggak ada harganya dibandingkan dengan sholat berjamaah. Harga sholat berjamaah apa? Surga yang nggak bisa dibayar dengan uang. Surga balasan. Makanya Nabi sangat ngingetin sahabat umatnya supaya sholatnya jangan di rumah, sholatnya di masjid dengan berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kadang-kadang malah suka sedikit menghayal. Apa hayalan kita? Seandainya semua masjid musola semuanya laki-laki sholatnya di masjid, kan ngayal tuh. Iya. Nah, ya Allah, pantasnya di musola setiap waktu semua laki-lakinya di musola, pasti kan rame orang semuanya ke musola. Kalau sudah ke musola semuanya, sudah ke masjid semua, yakin nih komplek pasti akan Allah turunkan keberkahan, baik dari langit maupun dari bumi. Kenapa? Masjidnya rame jamaahnya, bukan rame sama bocah, bukan rame sama yang berjamaahnya. Pasti Allah berkahin kampung itu, pasti Allah berkahkan. Kalau masjid musolanya jamaahnya penuh, zuhurnya penuh, asarnya penuh, maghribnya penuh, subuhnya penuh. Allahu Akbar. Dicontohkan dari Mekah itu kan Masjidil Haram penuh terus, nggak ada kosongnya, nggak ada istirahatnya, selalu Masjidil Haram itu penuh terus. Bukan hanya berjamaah doang, yang baca Quran tiap saat, yang sholat tiap saat, yang zikir tiap saat. Makanya Mekah itu negara yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Masjidnya penuh jamaah. Itu jadi gambaran pelajaran buat kita. Kalau kita pengen kampung atau wilayah kita diberkahi Allah, contoh Masjidil Haram, hidupkan sholat berjamaahnya, hidupkan musholanya dengan berjamaah dan kegiatan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hukumnya. Hukumnya salat berjamaah dalam kitab ini dikatakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang amat sangat dipentingkan. Kemudian gimana caranya atau tata caranya salat berjamaah antara makmum dengan imam? Ini kita perlu perhatikan supaya salat berjamaah ini kita sesuai dengan aturannya. Wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal ihtimama dunal imam.
Sholat berjamaah antara makmum dengan imam atau imam dengan makmum, itu seorang makmumnya hendaknya dia niat menjadi makmumnya. Kalau kita berjamaah kebetulan jadi makmum, maka niat jadi makmumnya harus diucapkan dalam hati kita. Dunal imam, kalau imam nggak perlu mengucapkan jadi imamnya. Itu bedanya antara niat jadi makmum dan niat seorang imam berbeda. Kalau jadi imam nggak perlu diniatkan jadi imamnya, tapi kalau jadi makmum harus wajib niat jadi imam, jadi makmumnya. Kalau kita kan niat kadang-kadang dibarengi dulu dengan bahasa Arabnya, walaupun itu sunnah, walaupun nggak disebut bahasa Arabnya nggak apa-apa, yang penting hatinya. Kalau pakai bahasa Arab biasanya pakai makmuman. Kita jadi makmum nih, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu nyebut makmumannya wajib. Wajib sebut jadi makmumnya. Kalau bahasa Arab sebut makmumannya. Tapi kalau jadi imam nggak perlu nyebut imamannya. Kalau jadi imam nih, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat adaan imaman lillahi. Imamannya nggak perlu disebut, nggak perlu niatin, jadi saja imam. Bedanya niat jadi imam dan niat jadi makmum. Loh, kenapa beda? Karena jadi imamah nggak disebut juga tetap sah. Contohnya kita baru datang, ini ada orang yang disolat, apakah sholat dia wajib, apa sholat sunnah. Kita mau berjamaah sama dia nih, yang lagi sholat, kita mau ikutin dia, langsung di belakangnya kita ikutin, kita niatnya jadi makmum. Nah imam nggak perlu niat lagi jadi imam, udah sah ya jadi imamnya. Ya, makanya dari awal juga nggak perlu niat pakai imaman. Gitu ya, kalau kita nyusul nih, atau kita yang sholat, ada orang nyusul belakang, nah, kita nggak usah merubah niat. Wah, ada ngikutin gua nih di belakang, gua harus niat jadi imam. Nggak perlu, terus aja sholatnya. Yang wajib niat jadi imam si makmum. Itu maksudnya. Apalagi atau dari awal nggak usah pakai imaman. Cuman kalau juga mau pakai imaman nggak salah juga, bahkan sunnah kalau kita niat tambahin imaman, jadi nggak mempengaruhi kita walaupun kita nggak nyebut imaman. Ini yang pertama, wa alal makmumi ayyaduyal iktimam duna imam. Satu. Dua, kita harus kalau mau berjamaah antara imam dan makmum, siapa yang harus kita jadikan imam, yang boleh dijadikan imam. Satu, wa yajuzu ayatammal hurru bil abdi. Boleh hukumnya seorang yang merdeka mengikuti imam seorang abid. Abid itu hamba sahaya. Jadi kalau seorang yang merdeka itu kayak kita nih, bukan abid. Kalau dulu kan ada istilah hamba sahaya, artinya orang yang masih hidupnya bergantung kepada majikannya, kan dia milik majikannya. Itu setengah manusia jatuhnya, nggak ada kebebasan. Kalau yang bebas dari majikan itu namanya orang merdeka. Dan sekarang ini udah nggak ada yang jadi habib, semua merdeka semua. Karena siapa? Kenapa sudah dihabiskan, diberantas yang namanya hamba sahaya, udah nggak ada lagi sekarang. Kalau zaman Nabi masih ada, zaman Rasul masih berlaku itu hamba sahaya. Kalau kita punya duit, datang aja ke pasar, beli di pasar tuh ada. Saya beli abid dong, udah ada situ.
di toko itu ada yang harganya 10 juta, ada yang 5 juta. Ada kita beli bawa pulang, beli udah kayak beli sapi begitu, bawa pulang sampai rumah. Gimana kata kita itu abid, suruh kerja tapi nggak digaji, pokoknya suruh apa harus nurut. Jadi namanya abid, nggak bebas hidupnya. Kalau kita beli, kita bebaskan, dia baru merdeka. Nah sekarang udah nggak ada lagi namanya hamba sahaya. Jadi semua sekarang orang merdeka semua. Nah gimana kalau kita ngikut imamnya hamba sahaya? Boleh enggak? Wa yajuzu ayatamal hurru bil abdi. Boleh hukumnya orang yang merdeka mengimam atau menjadi makmumnya seorang hamba sahaya. Artinya imamnya hamba sahaya, makmumnya orang merdeka. Boleh. Apalagi orang merdeka dengan yang merdeka, itu udah nggak usah disebut lagi. Tahu saya itu. Yang kedua, wal balighu bil murahiqi. Masih boleh juga orang berjamaah antara imam dan makmumnya yang jadi imamnya adalah murahiq. Murahiq itu anak yang baru menanjak balik. Itu namanya murahiq. Baru menanjak balik di atas tamyiz. Tamyiz itu udah tamyiz beda. Tapi murahiq itu udah dikit lagi balik, bahkan sudah masuk balik, itu murahiq. Jadi boleh kita menjadikan imam itu anak yang baru balik, sedangkan kita makmumnya sudah balik. Kita kan udah balik nih, udah balik pun, udah semua ya. Boleh berjamaah sama imam yang imamnya baru mulai balik, berarti masih anak-anak tapi sudah balik. Boleh itu kita jadikan imam dia, kita nyata. Karena memang satu, misalnya bacaan si anak itu bagus, rapi, tertil dan lain sebagainya, itu boleh jadikan imam. Sedangkan kita sudah balik mengikuti imam yang baru mulai. Berarti boleh ya jadi imam yang anak belum nikah, belum kawin, namanya baru balik, boleh jadikan imam. Karena orang sekarang, orang dulu nih, kadang-kadang kalau belum nikah belum boleh jadi imam. Dulu kalau mau jadi imam di sini harus nikah dulu. Padahal itu orang tuh anak bacanya hafalannya banyak, sampai Quran dia hafal, bagus bacanya, tertil, bagus bacanya, cuman belum nikah aja, belum boleh jadi imam. Kalau keterangan ini nggak ada harus begitu. Yang penting bacanya bagus dan sebagainya, walaupun masih anak baru balik, boleh jadikan imam. Ada lagi nggak boleh jadi imam kalau bukan orang asli penduduk situ. Waduh, lu orang mana lu? Pendatang ya, baru setahun di sini. Walaupun bagus bacaan lu, banyak hafal, tetap nggak boleh jadi. Kenapa? Lu pendatang. Wah asli, asli gua nggak pernah. Lu bacanya berel-berel bacanya. Allah, jangan. Imam itu nggak mesti harus begitu. Memang bagusnya penduduk asli bacanya bagus, lebih tua itu yang bagus benar. Kalau walaupun tua penduduk asli bacanya berantakan, mendingan penduduk pendatang bacanya bagus dan lain sebagainya. Bukan dilihat dari tuanya, bukan dilihat dari aslinya, tapi yang dilihat bagus dalam bacaan Quran. Itu yang kedua. Wal balighu bil murahiq, boleh hukumnya orang yang balik menjadikan makmumnya sebagai imamnya sebagai orang yang anak yang baru balik, murahiq. Yang enggak boleh yang mana? Berjamaah antara imam dan makmum. Wala berarti tidak sah atau tidak boleh
seorang laki-laki menjadi makmumnya perempuan. Jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, itu yang nggak boleh. Walaupun seperempuan itu seorang ustazah, umi, nih ada panggil umi, karena udah jadi ustazah misalnya, bacanya bagus banget itu ustazah, tetap nggak boleh jadi imam yang makmumnya laki-laki. Gitu ya, kayak kita nih sama istri kita, walaupun seandainya istri kita bacaan Qurannya lebih bagus daripada kita, seandainya tetap sholatnya yang jadi imam kita. Di rumah nih berjamaahnya, tapi jamaahnya bukan sholat subuh, sholat tahajud. Kalau laki kan tadi di masjid kerja, kalau waktu mah. Misalnya kita tahajud dengan istri kita di rumah, kita nih ya tetap harus jadi imam, jangan jadi makmum. Kata istrinya, kata suaminya, lu kan bagus suara lu, enak lagi, bagus, lu aja jadi imam. Kata suaminya, ya abang kan laki-laki, enggak lu aja, jangan begitu. Pokoknya laki-laki mah mau bagus enggak tetap harus jadi imam. Yang jadi makmum adalah perempuan. Enggak sah atau tidak boleh yang jadi imamnya perempuan, jadi makmumnya laki-laki, baik secara umum di masjid, di musola atau di rumah. Makanya perempuan mah nggak diwajibkan sholat Jumat. Ya, perempuan mah nggak diwajibkan sholat Jumat. Kalau perempuan diwajibkan sholat Jumat, rame. Perempuan teh kata orang Sunda nggak boleh kumpul 2-3 orang. Rame perempuan. Iya. Nah kalau sholat campur laki perempuan, apalagi yang imamnya perempuan dulu, semuanya. Makanya ada perempuan nggak wajib sholat Jumat, di rumah aja sholat zuhur. Dan yang ketiga yang tidak sah berjamaah itu yang mana? Wala qari'in bi ummiyin, yang jadi imamnya orang yang ummi, yang jadi makmumnya yang orang yang qari. Qari itu artinya orang yang pintar, hebat bacaan Qur'annya, terutama Fatihahnya. Jadi Fatihahnya bagus, tertil, makhrajnya kena, tajwidnya betul, itu namanya qari'in, orang yang hebat bacaan Qur'annya. Ummi itu artinya orang yang nggak bagus bacaan Qur'annya, namanya ummi. Kalau lebih jelasnya mah ummi itu orang bodoh, artinya nggak tahu, nggak bagus bacaannya. Nah orang ngejamaah nggak boleh si imamnya yang ummi tapi makmumnya yang qari. Gitu. Ibaratnya lebih bagus bacaan makmum daripada bacaan imam. Itu yang nggak sah. Seharusnya yang paling jadi imam yang paling bagus bacaannya, makmumnya ya apa-apa nggak bagus juga, namanya juga makmum. Gitu. Jangan dijadikan imam kalau imamnya belum bagus dalam bacaan tajwid Al-Quran. Wala qari'in bi ummiyin, qari ya harus yang sudah hebat baca Quran. Yang kedua lebih banyak hafalannya. Yang lebih bagus lagi yang lebih tua umurnya. Yang lebih bagus lagi yang istrinya ada gitu ya. Apalagi istrinya lebih dari satu, itu lebih utama lagi. Susah nyari. Ini syarat jadi imam gitu. Kalau ngikutin fikih mah syarat jadi imam berat jadi imam. Kalau ngikutin runtuyannya nih, pertama satu hafal Quran. Harusnya nih hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. 30 juz, yang juz 30 mah banyak yang hafal.
Yang kedua, bukan hanya Quran yang dia hafal, hadis pun banyak punya hafalan hadis. Ratusan hadis dia hafal, itu syarat jadi imam kalau ngikutin peraturan fikih. Di samping hafal Quran, hafal hadis, dia memang juga harus lebih tua daripada makmumnya, umurnya lebih tua. Tuh cari itu yang begitu. Yang ketiga, lebih warok. Warok itu hati-hati hidupnya, terjaga betul. Masya Allah. Nah kalau nggak dapat yang begitu, gimana nih? Kalau nggak dapat berarti nggak bisa berjamaah. Jangan juga. Cari yang di antara kita yang lebih banyak, walaupun nggak sampai 30 juz. Cari yang bagus. Begitu. Jadi pilih imam itu yang memang harus lebih daripada makmumnya, apalagi dibandingkan dengan ummiyin. Jadi wala qari'in bi ummiyin, nggak boleh atau tidak sah orang yang pintar imam bacaan Qur'annya dijadikan makmum tapi imamnya orang ummi. Kalau dalam kitab yang lain sampai disebut orang khunsa, bukan laki, bukan perempuan, namanya khunsa. Apa namanya kita? Ini laki bukan, perempuan bukan. Namanya khunsa bahasa Arabnya. Kalau kita menyebutnya banci. Gimana tuh? Kalau orang ngikutin imamnya banci. Tapi nggak pernah ada ya. Tapi dalam hukum fikih mah dibahas itu. Ya, seorang banci mengimam jadi imam yang jadi makmumnya perempuan itu sah. Imamnya banci, makmumnya perempuan sah. Sah. Tapi sebaliknya kalau imamnya lah perempuan, makmumnya banci nggak sah. Seakan-akan derajatnya lebih tinggi banci daripada perempuan. Itulah hukum. Kalau laki dengan banci ya jelas nggak sah. Imamnya banci, makmumnya laki-laki, nggak pantas, bukan nggak pantas, nggak sah. Itu bahkan dalam hukum fikih itu sama-sama banci, sama-sama banci, imamnya banci, makmumnya banci, nggak sah, nggak sah tuh. Padahal sama-sama banci. Kalau laki dengan laki jelas, perempuan dengan perempuan jelas. Ini yang banci sama banci nggak sah. Itulah hukum namanya. Emang ada yang begitu? Ya tahu ada kali. Yang mungkin nggak ada kalau nggak ada hukumnya. Tapi zaman sekarang mah bancinya bukan asli. Kalau yang asli, banci asli memang betul-betul punya kelamin dua. Kelamin laki dia punya, ada artinya kelamin perempuannya dia punya punya kelamin. Itu banci aslinya. Nah itu yang keliaran di jalan, apa yang kocak gitu, itu mah palsu, bohongan itu. Ya benar, itu mah penyakit. Nggak percaya, coba besok tangkap tuh. Yang kocar-kocar tangkap, buka, pasti cuma satu hamil, nggak bukan dua. Coba aja, itu mau buat-buatan. Kalau orang Sunda mah jajadian, bukan asli bancinya. Itu mah laki sebetulnya atau perempuan sebetulnya, cuman pengen jadi laki, perempuan jadi pengen jadi perempuan. Kalau aslinya memang dua kelamin, dan itu muskil. Arti muskil amat sangat jarang adanya, tapi ada, amat sangat sulitnya. Nah, itulah berkaitan tentang masalah berjamaah antara imam dan makmum. Kemudian kalau kita mau sholat berjamaah, di mana tempatnya? Wa ayyu maudhi'in, di mana saja tempat sholat di masjid itu boleh dengan dijadikan berjamaah. Bi sholatil imam,
dengan sholatnya imam fihi di dalam masjid itu. Bahwa alimun dia tahu bi sholatihi dengan sholatnya azzahu itu mencukupinya. Jadi batasan kita sholat berjamaah di tempat mana saja bahasanya, apalagi sampai di masjid atau musola. Di tempat luas pun sebut nggak ada bangunan masjidnya, nggak ada bangunan musolanya, boleh sholat berjamaah di situ. Lapangan susah, itu kan nggak ada masjidnya, nggak ada musolanya, boleh nggak berjamaah? Boleh. Nggak mesti harus di masjid, nggak mesti harus di musola. Di tempat lapangan yang luas pun kalau kita menjadikan berjamaah di situ boleh. Azza mencukupi. Yang penting sholatnya imam bisa diketahui oleh sholatnya makmum. Artinya Pak Imam nih ketika mengucapkan takbirnya didengar oleh makmum yang belakang. Geraknya imam mau ruku ketahuan oleh makmum, sujudnya imam diketahui oleh makmum. Jadi semuanya gerak-gerik imam itu diketahui oleh imamnya. Kalau nggak ketahuan dan nggak bisa lihat gerak-geriknya, minimal suaranya. Makanya kalau di lapangan yang luas itu harus pakai suara yang keras biar kedengaran ke belakang oleh jamaah yang ada di belakang. Kalau nggak kedengaran bisa berantakan. Lah lapangan segitu luasnya nggak pakai speaker, ya nggak kedengeran gitu. Allahu Akbar, imam udah ruku, karena nggak kedengeran, kata makmum mana rukunya, saking banyak jamaahnya, itu nggak sah. Yang sah itu minimal kedengeran suara imam ketika pindah dari ruku ke ruku, sujud dan sebagainya. Fi maudiin, di tempat yang luas seperti lapangan. Yang penting wa huwa alimun bi sholatihi, dia tahu makmum itu dengan sholatnya imam, tahu apakah dengan gerakan si imam atau tahu dengan suaranya imam. Ajzahu itu bisa mencukupinya, artinya dibolehkan. Takutnya ada orang yang berpendapat berjamaah hanya di masjid musola gitu. Kalau di luar masjid musola nggak berjamaah, enggak, tetap boleh saja. Malam yang taqaddam alaih, selagi makmum tidak mendahului imam, ya. Selagi imam tidak didahului oleh makmum. Dimana kalau sholatnya di masjid atau musola, ini bahasanya masjid ya, takut nggak disebut musolanya, diingat sholat nggak sah sholat. Masanya masjid semua nggak ada bahasa musola nih. Quran juga begitu, nggak ada di Quran musola. Nah, semuanya apalagi langgar mah surau nggak ada, semua ada sebutnya masjid. Banyak Quran itu sebut masjid. Nah, harus paham juga antara masjid dan musola. Kita mah di Indonesia terutama ada yang nyebut ada musola, ada masjid. Sebetulnya sama saja antara masjid dan musola, cuman beda panggilan, beda nama. Masjid itu musola, musola itu masjid. Kenapa? Karena disebut masjid, arti kita bahasa kitanya tempat sujud. Musola tempat sholat, artinya musola kan tempat sholat. Di mana? Di masjid. Masjid tempat sujud di mana? Ya tempat sujud musola. Jadi sama saja masjid musola. Itu panggilan doang gitu. Jadi kalau kita sholat di musola ini sama dengan sholat di masjid gitu. Derajatnya tetap masjid, cuman masjid juga ada macam-macam. Ada masjid jame, ada masjid shogir, ada masjid kabir. Itu masjid, tingkatan masjid itu. Kalau masjid jame, masjid yang dipakai sholat Jum'ah, itu namanya masjid jame. Kalau masjid shogir, musola kalau kita sebutnya, nggak dipakai Jum'ah, tapi tetap masjid-masjid juga. Bedanya nggak dipakai Jum'ah dengan dipakai Jum'ah. Kan di sini bahasanya nggak ada bahasa musola, semua bahasanya masjid. Takut lah
gue seperti musola tiap hari ini kemana gitu, enggak, tetap sabar aja. Wa inna sholatil masjidi, dan sesungguhnya apabila sholat seorang di masjid, wal makmumu, dan imam itu khorijul masjid, di luar masjid, qoriban tapi dekat, minhu daripada imam, wahwa, dan dia tahu yang sholat di luar masjid, dia tahu di sholatnya imam, wala ila hunaka, dan tidak ada penghalang di situ, jaza itu mencukupinya. Jadi kalau kita dia sholat dah, ini kan yang sebut dalam musola ini ruangan musola ini ada tembok-tembok. Kemudian itu ya namanya luaran, itu namanya apa? Teras, itu juga namanya luar musola, teras jatuhnya. Gimana kita sholat di teras itu? Bisa nggak disebut berjamaah? Bisa, yang penting yang di luar musola itu yang ada di teras tahu apanya? Tahu imam, gerak-geriknya imam. Minimal tadi taunya karena suaranya imam kedengaran keluar itu. Ketika imam Allahu Akbar, dia tahu oh ini ruku, Allahu Akbar, oh ini sujud. Nah dia tahu walaupun luar ruangan, itu tetap jaza, boleh berjamaah. Ini takutnya katanya yang berjamaah di dalam ruang musola doang, keluar nggak termasuk berjamaah. Nah, kecuali dindingnya ini ketutupan semua, tutup, nggak kelihatan, nggak tahu tuh makmum apa yang sholat luar, nggak tahu tuh gerak gerik imam, suaranya nggak kedengaran, itu nggak bisa berjamaah. Kalau bisa masih ketahuan saja. Mudah-mudahan sholatnya sampai keluar-luar. Kapan kira-kira? Insya Allah besok sampai sholat keluar. Jadi kalau ditanya takut ada yang datang, saya nggak kebagian di dalam nih, nggak muat di dalam, gimana saya keluar? Nggak berjamaah dong. Tetap jawabannya bapak tetap berjamaah walaupun di luar. Kan kedengeran kelihatan kan yang di dalam kelihatan, oh berarti masih berjamaah, boleh. Takut dia pulang lagi. Nah bapak pulang lagi kata istrinya, gua nggak dapat dalam sholat di luar, takut nggak sebut jamaah, ya enggak, tetap disebut berjamaah walaupun di terasnya masjid. Ini sebut dengan wa yasalla fil masjid wa makmum khorijal masjid. Makmum itu di luar masjid tapi qoriban, dekat, nggak jauh-jauh, ya berarti di pelataran atau di samping. Dan wa huwa alimun bi sholati, yaitu tahu sholatnya imam dan tidak ada penghalangnya, dan tapi dia tahu menggunakan jaza, maka dia mencukupi atau boleh. Maka jangan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sekelumit tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita bisa jalankan, kita bisa praktekkan, karena kita memang umat baginda Rasul Muhammad SAW yang mengikuti sholatnya bagaimana cara sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang tanyakan silakan. Ya. Jadi terkait sama tadi posisi imam dan makmum, ini kejadian benar. Ya. Di lapangan di lapangan pertanian gitu ya. Terus habis sholat itu tiba-tiba hujan gitu. Akhirnya jemaah yang kena hujan itu bubar. Ya. Bubar menempati rumah-rumah di sekeliling lapangan, teras-teras, takut. Jadi pun jarak antara imam dan makmum jauh. Itu terpenuhi syarat berjamaah atau tidak? Terus kedua mengenai bacaan imam tadi itu dikhususkan kepada bacaan-bacaan yang memang
masuk rukun dari Fatihah atau masuk juga ke di surat Fatihah ini syarat-syarat imam. Iya. Kalau sholat sudah terpisah dari barisan itu sudah tidak dikatakan jamaah. Seperti sholat di lapangan udah misal berantakan acak-acakan, yang ini di rumah ini, yang ini pelataran rumah ini, itu nggak bisa disebut jamaah. Kenapa? Terputus apanya, barisannya. Kayak nggak boleh berjamaah, barisannya sopnya terputus. Ya kalau sudah terhalangi, apalagi yang memisahkan dia itu jalanan yang dipakai orang lalu-lalang. Ya sholatnya di sono, jangan di sini. Ini ada jalanan, terhalang jalanan, itu nggak termasuk sholat berjamaah. Kenapa? Terputus. Safnya pun kalau terputus itu nggak bisa katakan berjamaah, harus nyambung. Apalagi kalau sampai terhalang dengan jalanan yang banyak orang jalan, kayak di lapangan kan hujan, akhirnya berantakan tuh berlari ke pinggir rumah. Nah itu udah jadi jamaah, sah dari jamaah karena sudah terputus safnya dan sudah jauh jaraknya. Nyambung masih. Kalau lantai 2 harus lantainya ada gini untuk menyambungkan, ada kosongnya. Tapi kalau full tertutup, sholat jamaah di atas nggak sah, walaupun kedengaran. Makanya syaratnya kalau 2 lantai harus ada gininya, ada kosongnya biar nyambung gitu. Kalau tutup total, sholat di atas ya jamaah. Pernah dulu terjadi, jadi keributan, jadi masalah ketika sholat di Masjid Depan. Jadi rame dulu di Depan, karena Depan nggak ada ruangan gininya. Di atas itu ada yang sholat, di bawah sholat, nggak sah. Apalagi di bawahnya pada buat dangdutan. Hajatan, karena kalau hajatan apa aja tuh, ada dangdutan, kalau macam uang serbaguna namanya. Di atas imam yang lain, di bawah itu dikatakan nggak sah. Betul nggak sah, dan sampai sekarang nggak dipakai lagi. Kalau di bawah semua, di atas sekarang nggak dipakai lagi. Dua-duanya Jumat itu di atas dan di bawah, karena harus di atas semua. Itu karena tidak ada ini nggak ada yang terbuka. Walaupun sedikit ini 1 meter aja lah, yang penting ada sambungannya. Kalau gini kena gede, kalau masih nyambung. Terus tadi tentang bacaan, bagaimana tanya? Oh, jadi imam itu terutama Fatihahnya yang dibaguskan, karena memang surat setelah Fatihah sunnah. Sekalipun seandainya bacaan suratnya ada kurang bagus bacaannya, tapi Fatihahnya bagus, masih boleh. Imam Fatihahnya bagus, tapi baca suratnya nggak, kurang bagus, bukan nggak bagus, masih dikatakan boleh. Yang terpentingnya Fatihah yang bagus. Kenapa? Fatihah mah hukumnya rukun, kalau surat sunnah. Lebih bagusnya lagi kalau keduanya, Fatihahnya bagus, baca suratnya bagus. Ya. Kan orang kadang-kadang beda bacaan. Kalau Fatihah mah memang dia rukun, dipentingin belajarnya sampai sebagus mungkin. Yang kira baca surat nggak dipentingin belajarnya, jadi seadanya. Alam taroka itu salah kalau menurut tajwidnya. Mimnya dilamain. Alam taro, kan nggak boleh. Harusnya alam taro, jangan lama-lama. Karena jarang diperhatiin. Kalau Fatihah mah diperhatiin bener.
nggak boleh salah itu. Kalau Fatihah mah wajib dipilih yang imam yang paling bagus baca Fatihah. Itu syukur-syukur dua-duanya bang ditambah bacaan. Allah berarti. Ustaz, kalau perkara saf itu bagaimana ya? Jadi kalau misalkan saf laki-laki di depan, saf perempuan itu di belakang, lalu ada saf laki-laki baru di belakang perempuan, jadi kayak tercela gitu. Itu gimana? Oh, tertib berjamaah laki dan perempuan itu jelas laki harus di depan, perempuan paling belakang. Kalau ada laki-laki lagi di belakang perempuan itu sudah jadi tertib. Udah nggak tertib kalau ada laki-laki di belakang perempuan. Kalau posisinya seperti ini gimana? Kan ini pernah beberapa kali itu penuh, terus ini kan buat perempuan entah kenapa tidak menggunakan samping, pas ketika melihat di belakang Ada laki-laki. Iya. Ya tertibnya nggak boleh begitu. Tetap harus namanya perempuan posisinya di belakang. Tapi ini kan ada hijab, apa hijab tembok gitu, ada hijab sehingga tidak kelihatan sholatnya si perempuan di dalam. Ditutup hijabnya, yang nggak boleh itu terbuka. Laki perempuan sama-sama terbuka gitu sehingga nggak ada hijab. Itu yang nggak tertib. Kalau ada hijab bisa terjaga fitnahnya. Kenapa? Kalau perempuan di depan kan mengandung fitnah, takutnya si laki-laki rukunya mata kemana-mana. Allah ke depan. Tertibnya memang nggak boleh perempuan di depan. Bahkan kalau dilihat apa namanya utamanya mah laki-laki yang paling utama paling depan. Terakhir kalau hasilnya dari sholat itu berarti kita gimana nih sebagai misalkan baru datang nih udah mulai kita melihat udah nggak punya celah untuk ini untuk apa untuk masuk dari lawan sama perempuan itu gimana? Berarti kan posisi kita di belakang nih bingung gitu. ya itu kondisinya memang sudah nggak bisa apa namanya nggak memungkinkan di depan karena udah terhalang banyak perempuan itu udah di belakang saja. Ya. Hah? Oh. Kedua perempuan. Batasnya oh ini udah penuh terus kita ke depan udah penuh nih gimana nih Ya udah nggak masalah di belakang juga, cuman kalau tertib nggak boleh kalau itu tertib. Kalau kondisi itu kan apa jadi jawaban darurat kalau ke depan nggak bisa, kalau tidak nggak sholat berjamaah rugi juga ya. Posisinya darurat bukan alasan kena darurat saja. Ini di kita ya, lain lagi di Masjidil Haram beda tertibnya. Haram mah campur laki perempuan, beda tertibnya. Nggak bisa, ya. Masjidil Haram mah campur laki perempuan malahan. Iya, suami istri juga samping lagi. Haram. Kalau kita kan nggak begitu, harus pisah. Ya. Kurang pas. Ya. Ya, boleh hukumnya mufarik. Mufarik itu misahkan diri.
Kalau memang hati kita nggak seret dengan bacaan imam itu, daripada kita sholatnya, lebih baik kita muparik. Napa? Muparik itu apa namanya? Misahkan dari imam. Artinya berniat nggak ngikutin imam, tapi tetap sholatnya ngikutin berjamaah. Gitu. Ya udah di hati kita kan ya. Oh, saya niat bukan nggak usah diucapin. Pokoknya kita yang udah mau parik aja dah gitu, bisa berjamaah. Tapi barisannya ngikutinya tetap ngikutin imam. Gitu. Jangan udah misah sendiri, dia sholat sendirian lagi di depan lagi. Oh, ini orang gimana sih jamaah terus sendirian? Jangan sampai merusak yang lainnya. Supaya yang lain nggak rusak, nggak ada seujuan yang lainnya, udah ikutin aja. Yang penting hati kita saya nggak ikut imam. Kenapa? Hati saya nggak seret dengan imam dia, bacaannya kurang bagus. Walaupun kita nyusul, kita nyusul berarti itu masuk biasan. Iya, yang penting ikutin semua yang dipimpin oleh imam. Tapi hatinya nggak seret, karena nggak seret kan susah kalau nggak seret mah. Kita jadi rusak sholatnya kita. Imam kok bacanya begini ya, jadi selama sholat ngomong aja. Ini susah jadi sholat kita. Jadi normal we, kok begini sih, kok bacanya begitu sih. Jadi sholat kita ya mikirin imam. Daripada begitu udah saya lepas dari imam, bahasanya begitu. Saya sendiri aja. Itu bahasanya muparik namanya. Memisahkan diri, gitu. Boleh. Nggak perlu diulang lagi. Nggak perlu diulang lagi. Sholat lagi ntar enggak. Sholatnya tetap sah. Ikutin imam. Kalau itu ada hukumnya, kalau sendiri itu belum ada semuanya. Kemudian orang musuh terus dia ngerapatin tempat itu di sampingnya itu. Ya. Dan di belakangnya itu. Yang nyusul. Jadi dia rapat dan sama. Sama ke samping, kalau di belakangnya makanya samping. Waktu itu dia sendiri gitu. Dia kan kok benar gitu. Ya. Adanya di samping gitu. Agak mundur sedikit. Oh, jadi kalau begitu tertibnya gimana sholat berjamaah kalau kita nyusul bahasanya? Ini orang lagi sholat sendirian, kita nyusul. Di mana posisi kita ada? Adanya di samping kanan imam. Samping, jangan di belakang. Di samping kanan imam. Berarti di sebelah sini. Dan nggak usah jauh-jauh ke belakangnya. Deket aja dengan imam. Bahkan kakinya bisa sama rata sama dia. Paling nggak dikit dah belakangan itu. Itu kalau sudah sendirian. Dia sendirian, kita nyusul sendirian. Posisi kita ada di sebelah kanan imam dan nggak terlalu jauh. Apalagi di belakang imam jauh-jauhan. Sampingnya aja. Ada lagi nyusul belakangan, seorang lagi. Di mana posisinya? Sebelah kiri imam. Sama dengan yang di taman tadi. Nggak usah jauh-jauh. Ada lagi yang ketiga nih. Dia ngopi dulu kali ketinggalan. Ya. Di mana posisinya? Baru di belakang imam. Orang ketiga posisi baru di belakang imam persis. Nah ini yang dua samping mundur ke belakang. Ratakan sob. Gitu. Jadi ratain sob. Jadi kalau tiga kan bisa rata. Yang kanan mundur, yang kiri mundur baru rata. Caranya mundur itu bisa langsung dia mundur langkahnya 2 langkah. Kalau tidak sambil pindah rukun. Misalnya ruku, begitu mau sujud pindah. Mundur dikit, bukan tidak mundur. Jadi rata semua. Itu kalau orang yang berjamaahnya satu-satu ya. Nyusul gitu. Terus, ini kan imam selesai nih. Kan dia jadi masbuk ketinggalan 2 rakaat nih. Dia kan nerusin dua lagi tuh, yang 2. Ada lagi nyusul lagi. Nyusul lagi yang kelimanya. Boleh di belakang ini, yang 2 salah satunya.
di belakang dia salah apakah kita kan selesai nyusul dua, ini tinggal dua lagi kan, ada lagi nyusul. Gak selesai apa di belakang itu boleh itu masih, walaupun beruntun-untun sampai ke belakang masjid nggak masalah, masih tetap berjamaah. Itu jangan ada salah, wah gua ketinggalan nih, akhirnya sholat sendirian. Saya ikutin aja, mau dia sholat wajib, mau dia sholat sunat, ikutin aja. Oh dia lagi sholat sunnah, tapi kita nggak tahu dia sedang sholat ba'diyah misalnya, kita nggak tahu, ikutin aja. Kita tetap berjamaah. Cuman posisi yang sholat rawatib ini berarti nggak perlu melakukan apapun untuk susunan sholatnya. Ya. Berarti yang sholat rawatib ini nggak perlu melakukan apapun untuk interupsi yang di belakang. Berarti kita ya udah fokus sama sholat. Iya. Kalau pengen begitu nggak usah tepok-tepok segala macam, ikutin aja belakang udah. Kalau kita tepok, takut dia sholat sunnah. Kalau dia kasih kode begini ditepoknya, berarti sholat sunnah. Udah kita nggak boleh ngikut. Kenapa orang lain sholat sunnah? Atau kan kodenya kalau tepok turun tangannya, oh berarti sholat sunnah. Kita nggak boleh ngikut, tahu udah sholat sunnah. Kalau kita nggak tepok dulu, tapi langsung sholat ikutin, jadi berjamaah tuh, sah berjamaahnya walaupun dia sholat sunnah. Iya, makanya nggak usah ditepuk, nggak usah dikasih kode, nggak usah, sholat aja belakangnya udah wajib mau sholat sunnah, kita dapat pahala berjamaahnya. Itu ilmunya, jangan mentang-mentang aku ditepuk ya, nggak mesti gitu ya. Pokoknya, apa itu pokoknya? Iya. Apalagi tepok kagak ngerti, tepok kagak ngerti, yang tepoknya apa nih orang tepok gue nih? Udah nggak usah ditepok, sholat aja di belakangnya, selesai jadi berjamaah. Iya. Cuma kalau kita yang ditepok, gitu, kalau kita yang tepok, tergantung kita mau diterusin, mau kasih kode apa enggak gitu. Kalau kita yang tepok nih, kita sholat sunnah, kita kasih kode nggak nih, tangan enggak? Ya kalau kita rada kesian sama mereka, dibiarin lah, dia ngikutin saya, sah saja berjamaah. Walaupun kita betul sholat sunnah, tapi kita diam, dia tetap berjamaah. Kita nolong ini jadi sholat berjamaah. Gak usah kita angkat begini. Kalau ini dia ngejar berjamaah. Allah. Jadi gitu. Biasanya kita kalau semua sholat di bensin ataupun di ini kan area nyari tempat-tempat yang sekiranya kosong ya. Kalau kebetulan itu yang di depan itu kita mau makmum sama dia, posisinya ini posisi pojok paling kanan, jadi kita akan memungkinkan bahwa kita itu masuk sebelah kanan imam. Ya. Itu apa kita tetap makmum sama dia atau kita menjelaskan? Ya. Kita sudah bukan ini kalau kita makmum sama dia di sebelah kanan ya, ini sebelah kiri. Ya. Kalau memang kondisinya tempatnya sempit, nggak memungkinkan sebelah kanan imam, memungkinkan yang sebelah kiri, ya udah sebelah kiri. Jangan kita sendirian. Wah, gua nggak dapat belah kanan nih, gua sendiri saja. Jangan, saya tetap boleh di sebelah kiri. Kalau memang tidak memungkinkan sebelah kanan imam, boleh di sebelah kirinya karena kondisi posisinya sudah sulit gitu kan, karena tempatnya sempit, gitu, orang banyak. Udah tetap ikut walaupun sebelah kiri gitu, tetap berjamaah. Sayang kalau kita sampai nggak ngikutin berjamaah, kalau sendirian jadi nggak dapat berjamaah. Cuma gara-gara posisi doang itu, tetap ikut walaupun sebelah kiri. Kalau yang begitu seperti gini nih maksudnya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau kayak gini Ya, yang keluas ya. Mau beli jadi imam. Iya. Jadi kalau yang ada dia ada gitu.
Ya, kalau udah 3 orang ada itu jadi terpilih tiga ini kan tadi muncul 3. Nanti satu lagi kanan, satu lagi kiri, satu lagi kanan, terus jadi penuh jadi. Jangan penuh semua, kiri kosong. Ya tetap selang kanan kiri jadi seimbang. Iya, tetap isi di kiri apa? Yang kiri diisi juga, biar rapih gitu. Allah Akbar. Ya, ada lagi? Cukup. Insyaallah kita niat yang kuat, itikat yang kuat supaya diberikan kekuatan untuk selalu salat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa bi ni'mahu wa ikafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir واختم لنا بالخير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانallah وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.